Amin. Salawat beriring salam kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana berkat perjuangan beliau kita bisa merasakan nikmatnya menjalani kehidupan sebagai seorang muslimin seperti yang kita rasakan pada saat ini. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh Bapak Ibu, guru dan staf MAN 1 Banda Aceh beserta dengan calon jemaah haji kita di kegiatan Pesiju Calon Jemaah Haji Keluarga Besar MAN 1 Banda Aceh. Dan untuk memberkahi acara kita pada hari ini, marilah pertama-tama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Muhammad Hafid kepada Muhammad. Nasihat sebenarnya ibu-ibu atau bapak-bapak yang
sudah pernah naik haji. Kalau saya belum pernah naik haji, cuma cita-cita saja dan sudah daftar naik haji. Walaupun demikian, ini bukan sebuah kata-kata nasihat atau pengetahuan tentang ibadah haji. Tapi yang penting kita pahami, ibu semuanya, sama-sama sudah kita pahami, ibadah haji ini adalah ibadah fisik. Ya, ibadah fisik. Intinya apa? Fisik sangat diutamakan. Kenapa sangat diutamakan? Karena di saat menunaikan rukun haji, itulah fisik semuanya. Kalau fisiknya kurang sehat, maka kita juga akan mengalami kendala-kendalanya. Walaupun dikatakan gambaran sekarang kondisi geografisnya Makkah sangat jauh berbeda dengan kondisi Makkah terlebih dahulu. Sekarang di tawaf saja sudah menghadap asli, tidak panas lagi seperti tahun-tahun yang lalu diperkirakan. Jadi ada beberapa hal sebenarnya kalau perlu ingin kita sampaikan. Pertama sekali, ibu-ibu ini saya mulai dari awal saja. Ada semacam ketakutan kita luar biasa. Takut yang paling sederhana apa? Takut naik pesawat. Jangan kita menganggap bahwa naik pesawat karena kita muda sehingga kita tidak takut. Padahal rasa takut itu akan muncul. Apa gambaran yang muncul? Ini sampai di sana, sampai di sana. Jadi juga hal yang paling kecil, saya pakai yang paling kecil saja. Jangan rasa takut naik pesawat, walaupun kita sudah pernah naik pesawat. Itu yang pertama. Jadi bagaimana dengan solusinya? Solusinya adalah meratib orang Aceh, meratib, anjir meratib. Allahu Akbar kan masih itu. Orang Aceh mungkin tingkat Allahu Akbar anjir yang mungkin. Jadi ini kondisi yang paling awal. Saya melihat beberapa tahun juga pernah hantar jamaah haji. Ini faktor emosional sangat tinggi, sangat apa bahasanya istilahnya rentang sekali, sangat rentang. Ya, tak jauh masjid macam tempat berkumpul yang kau ingat. Apa ni motor gelap burung biji anak mendesak-desak itu sebagai ujian. Ya, ujian bagi kita calon jamaah haji. Ketika kita mau berangkat di Aceh saja, di bandara saja sudah mengalami kendala-kendala. Jangan anggap itu akan mulus, tidak akan mulus. Namanya ibadah, ibadah itu tidak akan mulus. Semuanya ada tantangan. Enggak ada yang tidak ada tantangan. Paling kecil ibadah sholat saja kita punya tantangan. Bersih enggak baju kita, cara berwudunya bersih atau tidak. Begitu juga jemaah haji di awal. Pernah saya lihat tinggal naik bus sudah jadi masalah. Mau jalan busnya mogok. Udah jalan mogok, udah sampai di asrama haji. Dan udah makanan nggak diantar. Udah hantar makanan, pesawat tidak bisa berangkat, delay atau rusak. Itu semuanya adalah cobaan. Dan semua itu adalah sebuah rintangan. Bagaimana kita kesiapan mental dan fisik kita? Apakah dengan peristiwa-peristiwa ini bisa kita jalani dengan sabar dan keikhlasan? Itu saja. Jadi intinya ingin sampaikan bahwa ketika ibu-ibu ini ingin melaksanakan rukun yang kelima ini, yang sangat inti adalah sebuah kesabaran. Itu yang sangat penting. Sabar dalam segala berbagai persoalan-persoalan yang kita hadapi, baik berada di Aceh sampai dengan nanti kita berada ya di sana. Kita melihat di televisi, mungkin ya segi makanan ini jangan persoalan bagi kita. Jadi segi makanan itu menjadi sebuah persoalan terbesar. Nyonjuk Hana Samsudi, kamu yang kepada dia, ilmu air kubunya, buara air, atau bupadang Jawa air, kemudian dua cik. Jadi ini menjadi sebuah persoalan-persoalan bagi semua jamaah haji yang ada seluruh Indonesia, apalagi Aceh. Persoalan pendapatan menjadi sebuah persoalan juga. Jadi ibu-ibu semuanya sebagai
calon jemaah haji dari keluarga satu Banda Aceh ini menjadi sebuah kesempatan Bapak dan Ibu dalam melaksanakan ibadah haji. Sebenarnya rukun haji itu dengan sempurna-purnanya. Ya, tinggalkan semua persoalan di Aceh, tinggalkan. Ya, jangan bercabar. Jangan kayak utama kita ini ada beliau ada 2 persoalan yang harus beliau tinggalkan. Yang pertama adalah kondisi suami beliau dalam kondisi sakit. Yang kedua amanah negara, beliau sebagai kepala madrasah. 2 pekerjaan ini yang beliau tinggalkan kalau nggak salah lebih kurang 45 hari. 45 hari ini suatu waktu yang sangat panjang dan suatu beban. Jadi Ibu, kami insya Allah siap menjaga madrasah Bu. Jadi menjaga madrasah seperti Ibu menjaga madrasah. Ini menjadi tugas kami. Ya, jadi teman-teman semuanya menjadi tanggung jawab kita bersama selama Ibu melaksanakan ibadah haji. Ya, saya kalau nggak sempat naik haji nggak ada masalah. Yang penting selamat iman. Ya, kalau selamat iman berarti sudah nggak ada naik haji nggak ada masalah. Saat ini sedang dilakukan prosesi pesiju. Ya, mungkin kita semua bisa bersalawat selagi prosesi pesiju ini berlangsung. Sama-sama kita bersalawat. Boleh dipimpin oleh Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Liputan langsung oleh Nur Zaitun pada 2 Mei 2024. Masya Allah, keluarga besar Mansatu Banda Aceh, mudah-mudahan jadi haji yang mabrur ya Allah, amin ya Allah. Semoga saya Nur Zaitun bisa ke tanah suci juga menunaikan ibadah haji, ya Allah, amin.